Selamat sore, Bu Rizka dan teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan dulu, kami dari kelompok 12. Saya sendiri Petrus BT, dan nanti ada rekan saya, Caroline Amanda. Di sini kami akan mempresentasikan tugas UAS perpajakan dengan judul Pajak Bumi dan Bangunan. Nah, ini pengertian pajak bumi dan bangunan. Pajak sendiri yaitu iuran wajib rakyat kepada pemerintah yang diatur sesuai Undang-Undang Dasar 45 tanpa mendapatkan kontribusi langsung atau imbalan dan digunakan untuk membayar keperluan umum. Bumi yaitu permukaan bumi atau tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi sendiri meliputi tanah dan perairan pedalaman, yaitu seperti rawa-rawa, tambak, perairan, serta laut wilayah Republik Indonesia. Nah, bangunannya sendiri yaitu konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan. Dalam pasal 77 ayat 2 Undang-Undang PDRD yang menjadi pengertian bangunan yaitu jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampung atau kilang minyak, air dan gas, serta pipa minyak. Jadi kesimpulannya, pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Nah, dasar pengenaan pajak dalam PBB adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. NJOP sendiri ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh Menteri Keuangan. Nah, ini dasar hukum pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Jadi yang pertama itu KMK Nomor 201 garing KMK 04 garing 2000 tentang penyesuaian besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebagai dasar penghitungan besar pajak bumi dan bangunan. Lalu yang kedua KMK nomor 523 garing KMK 04 garing 1998 yaitu tentang penentuan klasifikasi dan besarnya nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan. Lalu yang ketiga KMK nomor 1004 garing KMK 04 garis 1985 tentang penentuan badan atau perwakilan organisasi internasional yang menggunakan objek pajak bumi dan bangunan yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan. Lalu yang keempat, KIP Dirjen Pajak nomor KEP 251 garing PJ garing 2000 tentang tata cara penetapan besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebagai dasar penghitungan pajak bumi dan bangunan. Lalu yang kelima, KIP Dirjen Pajak nomor KEP 16 garing PJ.6 garing 1998 tentang pengenaan pajak badan bangunan. Lalu yang keenam, Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE-43 garing PJ.6 garing 2003 yaitu tentang penyesuaian besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOPTKP PBB dan perubahan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOPTKP BPHTB untuk pajak 2004. Lalu yang terakhir itu Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE-57 garing PJ.6 garing 1994 tentang penegasan dan penjelasan pembebasan PBB atas fasilitas umum dan sarana sosial untuk kawasan industri real estate. Nah, ini istilah penting dalam Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan. Yang pertama itu bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Lalu yang kedua itu bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap
pada tanah dan atau perairan. Yang ketiga itu nilai jual objek pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, nilai jual objek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilai jual objek pengganti. Nah, lalu yang ketiga itu surat pemberitahuan objek pajak adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan undang-undang ini. Dan yang terakhir itu surat pemberitahuan pajak terutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak. Nah, ini asas pajak bumi dan bangunan. Yang pertama itu memberi kemudahan dan kesederhanaan. Yang kedua itu adanya kepastian hukum. Yang ketiga itu mudah dimengerti dan adil. Dan yang keempat itu menghindari pajak berganda. Nah, ini objek pajak bumi dan bangunan. Nah, yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan yaitu yang pertama, bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Lalu yang kedua itu bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan. Nah, objek yang dikecualikan dalam pajak bumi dan bangunan yaitu yang pertama, digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan seperti masjid, rumah sakit, sekolah, panti asuhan, candi, gereja, dan lain-lain. Lalu yang kedua itu digunakan untuk kuburan. Yang ketiga itu digunakan sebagai tempat penyimpanan peninggalan purbakala dan situs sejarah. Yang keempat itu merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu dimiliki oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas timbal balik dan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Nah, ini subjek pajak bumi dan bangunan. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 JO, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 yang menjadi subjek pajak bumi dan bangunan yaitu orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi atau tanah, memperoleh manfaat atas bumi atau tanah dan dimiliki, menguasai atas bangunan dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian, tanpa pembayaran atau pelunasan, pajak bukan merupakan bukti pemilik hak. Nah, lalu yang kedua itu subjek pajak sebagaimana yang dimaksudkan dalam nomor 1 yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak. Yang ketiga itu dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan subjek pajak belum jelas wajib pajaknya. Lalu yang keempat itu subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana nomor 3 dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak bahwa ia wajib pajak terhadap objek pajak yang dimaksud. Yang kelima itu, bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak nomor 4 disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana nomor 3 dalam jangka waktu 1 bulan sejak diterimanya surat keterangan yang dimaksud. Lalu yang keenam itu, bila keterangan yang diajukan tidak disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya. Yang ketujuh itu, apabila setelah jangka satu bulan setelah ditetapkan tanggal diterimanya keterangan sebagaimana yang dimaksud dalam nomor 4, Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap tidak disetujui. Lalu yang terakhir itu, apabila Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan dalam 1 bulan sejak diterimanya keterangan dan wajib pajak, maka ketetapan sebagai pajak gugur dengan sendirinya dan berhak mendapatkan keputusan pencabutan
penetapan sebagai wajib pajak. Dan yang selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak atau NJOP yang ditetapkan per wilayah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Keuangan nomor 139 PMK.03/2014 tentang klasifikasi dan penetapan nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan. Yang pertama, harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Yang kedua, perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama, dan telah diketahui harga jualnya. Yang ketiga, nilai jual bangunan per meter persegi adalah nilai bangunan per meter persegi yang diperoleh melalui nilai perolehan baru. Yang keempat, nilai jual objek pajak pengganti. Selanjutnya adalah NJO PTKP, adalah batas NJOP atas bumi dan atau bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya NJO PTKP berdasarkan KMK RI nomor 201/KMK.04/2000 pasal 2 adalah setinggi-tingginya 12 juta rupiah. Sedangkan berdasarkan UU nomor 28 tahun 2009 pasal 77 ayat 4 besarnya NJO PTKP ditentukan paling rendah adalah 10 juta rupiah dan penetapannya dilakukan oleh masing-masing kepala daerah dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, setiap wajib pajak memperoleh pengurangan NJO PTKP sebanyak 1 kali dalam 1 tahun pajak. Yang kedua, apabila wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak, maka yang mendapat pengurangan NJO PTKP hanya satu objek pajak yang nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan objek pajak lainnya. Berikutnya ada hak dan kewajiban wajib pajak. Dalam melaksanakan proses perpajakan, wajib pajak mempunyai hak dan kewajiban yang harus ditaati untuk yang pertama, hak wajib pajak. Yang kedua, hak untuk memperbaiki atau mengisi ulang SPOP apabila terjadi kesalahan. Yang ketiga, hak untuk menunjuk pihak lain selain pegawai pajak dengan surat kuasa untuk mengisi dan menandatangani SPOP. Yang keempat, hak untuk mengajukan permohonan mengenai penundaan penyampaian SPOP sebelum batas waktu dilampaui dengan menyebutkan alasan-alasan yang sah. Yang kelima, hak untuk mengajukan keberatan dan pengurangan atas penetapan PBB. Yang terakhir, hak untuk memperoleh SPOP, SPPT, STTS beserta informasinya dari Kantor Pelayanan Pajak, Bumi dan Bangunan. Kewajiban objek pajak yaitu mendaftarkan objek pajak, mengisi SPOP dengan jelas, benar, dan lengkap, menyampaikan kembali SPOP yang telah diisi ke Kantor Pelayanan PBB, melaporkan perubahan data objek pajak atau wajib pajak ke Kantor Pelayanan PBB setempat apabila ada perubahan dengan cara mengisi SPOP baru sebagai perbaikan. Selanjutnya, cara mendaftarkan objek pajak bumi dan bangunan. Orang atau badan yang menjadi subjek PBB harus mendaftarkan objek pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Kantor Pelayanan PBB, Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan, atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan, yang wilayah kerjanya meliputi letak objek tersebut, dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang tersedia gratis di KPP Pratama, KPPBB, KP2KP atau KP4 setempat. Pendaftaran objek PBB juga melampirkan bukti pendukung seperti skepdena objek pajak, fotokopi KTP dan NPWP, fotokopi sertifikat tanah, fotokopi akte jual beli, dan bukti pendukung lainnya. Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah 0,5% dan jenis tarif ini disebut sebagai tarif tunggal yang berlaku bagi objek pajak jenis apapun di seluruh wilayah Indonesia. Tarif efektif pajak bumi dan bangunan adalah 0,1% untuk objek yang nilai jual objek pajak kurang dari 1 miliar dan 0,20% untuk objek yang nilai jual objek pajak lebih dari 1 miliar. Dasar perhitungan pajak bumi dan bangunan adalah nilai jual kena pajak atau NJKP. Besarnya NJKP adalah objek pajak perkebunan adalah 40%, objek pajak kehutanan adalah 40%, objek pajak pertambangan 40%, apabila NJOP-nya kurang dari 1 miliar adalah 40%, dan apabila NJOP-nya di atas 1 miliar adalah 20%.
Oke, ini contoh soal perhitungan pajak bumi dan bangunan. Nah, ini soalnya. Ibu Desi memiliki tanah seluas 65 meter persegi dengan nilai 1 juta per meter. Dan bangunannya seluas 36 meter persegi. Setiap meter perseginya itu seharga 700.000. Lalu tamannya seluas 30 meter persegi. Setiap meter perseginya itu seharga 500.000. Apabila NJO PTKP yang ditetapkan adalah 10 juta, nah di sini ada NJO PTKP. Apa sih NJO PTKP? Nah, NJO PTKP ini adalah nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Artinya, dari keseluruhan nilai jual objek pajak ini dibebaskan dari pajak atau tidak kena pajak, yaitu sebesar 10 juta. Lalu pertanyaannya, berapa PBB yang harus dibayar Ibu Desi? Nah, kita langsung ke pembahasannya. Nah, ini diketahui nilai tanahnya tadi 1 meter perseginya itu sebesar 1 juta. Karena tanahnya tadi 65 meter persegi, maka 65 kali 1 juta, maka ketemulah hasilnya, yaitu sebesar 65 juta. Nilai bangunannya itu 1 meter 700.000. Tadi nilai bangunannya 36 meter. Jadi 36 meter dikali 700.000, maka ketemulah hasilnya, yaitu sebesar 25.200.000. Lalu nilai tamannya 30 meter perseginya. 1 meternya 500.000. Jadi 30 meter dikali 500.000, maka hasilnya yaitu sebesar 15 juta. Nah, ini kita sudah diketahui nilai tanah, nilai bangunan, dan nilai tamannya. Nah, langkah pertamanya itu kita menghitung nilai bangunan. Nilai bangunannya sama dengan bangunan tambah taman dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Nah, bangunannya ini sebesar 25.200.000. Tamannya yaitu sebesar 15 juta. Jadi 25.200.000 ditambah 15 juta, maka ketemulah hasilnya yaitu sebesar 40.200.000. Nah, karena tadi NJO PTKP-nya tadi sebesar 10 juta, maka 40.200.000 dikurangin 10 juta, maka dapatlah hasilnya yaitu 30.200.000. Maka nilai bangunannya ini seharga 30.200.000. Nah, ini langkah yang keduanya itu kita menghitung nilai jual objek pajak atau NJOP. Nah, NJOP-nya ini sama dengan nilai bangunan ditambah tanah. Nah, nilai bangunannya tadi itu sebesar 30.200.000. Lalu nilai tanahnya ini sebesar 65 juta. Maka 30.200.000 ditambah 65 juta, maka ketemulah hasilnya sebesar 95.200.000. Maka nilai jual objek pajaknya ini yaitu sebesar 95.200.000. Nah, langkah yang ketiga itu kita menghitung PBB yang harus dibayarkan. Nah, nilai tanah sama dengan 0,5% dikali 20% dikali 65 juta, maka ketemulah hasilnya ini. Nah, di sini ada 0,5% dan 20%. 0,5%-nya ini dari mana? Nah, 0,5%-nya ini yaitu dari tarif tunggal, tarif pajak yang dikenakan atas pajak, yaitu sebesar 0,5%. Jadi tarif ini disebut tarif tunggal yang berlaku bagi objek pajak jenis apapun di seluruh wilayah di Indonesia. Lalu 20%-nya ini yaitu dari jika nilai jual objek pajaknya ini di bawah 1 miliar, maka tarif yang dipakainya yaitu sebesar 20%. Sebaliknya, jika nilai jual objek pajaknya ini di atas 1 miliar, maka tarif yang dipakai itu yaitu sebesar 40%. Nah, berhubungan nilai jual objek pajaknya ini di 95.200.000, artinya di bawah 1 miliar, maka
tarifnya yang dipakai itu sebesar 20%. Jadi 0,5% dikali 20% dikali 65 juta, maka ketemulah hasilnya yaitu sebesar 65 juta, 65.000 maaf. Lalu nilai bangunannya ini 0,5% sama ini, 0,5% dikali 20% dikali 30.200.000, maka ketemulah hasilnya sebesar 30.200. Jadi 65.000 ditambah 30.200, maka dapatlah hasilnya yaitu sebesar 95.200. Jadi 95.200 ini PBB-nya ini harus sama dengan nilai jual objek pajaknya ini. Nah, jadi kesimpulannya PBB pajak bumi dan bangunan yang harus dibayarkan oleh Ibu Isi yaitu sebesar 95.200. Oke, kurang lebih perhitungannya seperti ini. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih, selamat malam.